Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridullah. Saudara-saudari kami yang masih dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita hari ini sudah berada di akhir daripada bulan Sya'ban, yang insyaAllah sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan di mana disebut dengan Sayyidus Syuhur, yaitu penghulunya segala bulan, yang dikenal dengan bulan Ramadan. Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan mewajibkan suatu amalan di mana amalan tersebut tidak diwajibkan di bulan-bulan yang sebelumnya ataupun di bulan-bulan yang setelahnya. Amalan itu terdapat di Quran surat Al-Baqarah, Quran surat yang kedua di ayat yang ke-183. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan di atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan di atas umat-umat sebelum kalian. Untuk apa puasa itu diwajibkan? Maka Allah Ta'ala menjelaskan di akhir ayat, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan dan akan melaksanakan satu kewajiban, yaitu berpuasa. Maka alangkah lebih baiknya ayo sama-sama kita belajar tata cara bagaimana berpuasa yang benar-benar berpuasa. Mulai daripada siapa pertama kali diwajibkan puasa. Karena ada orang-orang yang diwajibkan berpuasa, ada orang-orang yang belum diwajibkan berpuasa. Dan kapan puasa itu diwajibkan? Karena mayoritas, kebanyakan, sering terjadi kita di Indonesia dilema dengan perkara-perkara kapan puasa itu diwajibkan. Ada mereka yang satu hari lebih awal, ada mereka yang menyusul di hari yang berikutnya. Jadi bagaimana kita? Apakah kita berpuasa di hari yang pertama ataupun mengikuti kelompok yang kedua? Maka nanti akan kita bahas bagaimana tata cara kita menghadapi situasi tersebut. Dan juga kita akan belajar sama-sama bagaimana tata cara ataupun kewajiban-kewajiban di dalam berpuasa, dan apa saja perkara-perkara yang membatalkan ataupun yang menjadikan pahala puasa itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebelum membahas lebih lanjut, maka insyaAllah kita akan membaca satu karangan tentang masalah puasa, satu kitab, yang mana kitab ini ditulis oleh seorang tokoh bangsa, yang lahir di Nusantara. Tapi beliau bukan cuma di Nusantara dikenal, bahkan di belahan dunia beliau dikenal. Di hadapan saya ini ada satu kitab berjudul Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. InsyaAllah ke depan kita akan membahas tentang puasa, baik itu cara niatnya, kapan berpuasanya, tata laksana berpuasa yang benar. InsyaAllah kita akan membahas sebagaimana dituliskan di dalam kitab ini. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar lebih dalam dengan kitab Nihayatul Zain, maka kita perlu mengetahui siapa pengarang kitab ini. Ternyata kitab ini dikarang
oleh seorang tokoh, oleh seorang ulama nasional, ulama Nusantara yang kelak dikenal sampai belahan dunia. Beliau ialah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ataupun lebih dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab ini, ialah salah satu di antara banyaknya ulama-ulama Indonesia yang dikenal di belahan-belahan dunia. Jadi kalau kita berbicara ulama Nusantara, kalau sekarang ulama Indonesia, kalau dulu ulama Indonesia bukan cuma dikenal di Indonesia, tapi sampai belahan dunia, sampai ke Arab, sampai ke mana-mana mereka dikenal. Termasuk ialah Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum Syekh Nawawi Al-Bantani ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, dan juga disusul oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ada juga Syekh Yasin Al-Fadani, sampai nanti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka ini ialah tokoh-tokoh yang lahir di Nusantara tapi dikenal di seluruh dunia. Termasuk pengarang kitab ini yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum kita membahas tentang kitab, kita lebih mengetahui dulu pengarangnya, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ialah seorang ulama yang mana beliau lahir di daerah Banten, tepatnya di tahun 1813 daripada Masehi. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ini kalau kita ibaratkan, dulu itu ada seorang ulama, mungkin Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini mengambil nama dengan orang yang dulu yang pernah menjadi ulama, yaitu Imam An-Nawawi, yang nama aslinya ialah Yahya bin Syaraf. Jadi kalau kita lihat dengan sudut pandang yang ada, jadi Syekh Nawawi Al-Bantani karakternya itu hampir mirip dengan panutan beliau mungkin, yaitu Yahya bin Syaraf yang kelak dikenal dengan Imam An-Nawawi. Kenapa saya bilang begitu? Karena Imam An-Nawawi itu menulis banyak karya, bukan cuma di bidang fikih, bukan cuma di bidang tasawuf dan lain-lain, tapi banyak karya yang ia tulis. Begitu juga dengan ulama kita ini. Syekh Nawawi Al-Bantani bukan cuma menulis kitab Nihayatul Zain. Kitab Nihayatul Zain menjelaskan tentang ilmu fikih. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani menulis bukan hanya ini, banyak kitab, puluhan kitab. Antara lain yang kami punya ada kitab Nihayatul Zain, membahas tentang fikih, membahas tentang solat, membahas tentang zakat, puasa dan sebagainya. Beliau juga menulis kitab, antara lain ada bagian tasawuf, ada bagian tauhid, yaitu Syarah Tijan Ad-Darari. Ada juga beliau menulis kitab tentang fikih bernama Uqudul-Jan fi Bayani Huquqiz Zawjain. Jadi fikih di mana membahas kewajiban-kewajiban sepasang suami istri. Beliau menulis khusus di kitab ini. Dan juga beliau menulis kitab. Syekh Nawawi Al-Bantani juga menulis kitab tentang tasawuf, yaitu Muraqi Ubudiyah, yang mana beliau mensyarah daripada salah satu kitab ulama terpopuler, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali yang kita kenal, beliau menulis kitab Bidayatul Hidayah, disyarah oleh Syekh Nawawi kita, disyarah oleh ulama Nusantara menjadi Muraqi Ubudiyah. Jadi Imam Nawawi, ya, kalau dulu ada Imam Nawawi, maka di abad yang ke-19 ini ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi karakternya hampir sama. Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab Nihayatul Zain, yaitu ulama Nusantara. Jadi beliau punya karamat itu hampir mirip dengan panutannya Imam An-Nawawi. Dulu
Guru kami pernah bercerita ketika Syekh Nawawi Al-Bantani menulis salah satu karangannya yang berjudul Syarah Muraqi Ubudiyah. Ketika beliau menulis ini, maka saat itu beliau lagi dalam keadaan, kalau kita bilang sekarang, musafir. Jadi beliau musafir dengan memakai kendaraan unta. Di dalam perjalanan beliau menulislah kitab Muraqi Ubudiyah, di mana menjelaskan tentang perkataan Abdul Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Saat beliau menulis kitab tadi, maka ketika malam dengan minyak lampu yang menyala, beliau menulis kitab. Karena di dalam perjalanan kejadiannya di daerah Timur Tengah, di mana badai, sehingga saat itu lampu minyak beliau padam. Jadi saat menulis kitab, beliau tidak lagi kelihatan tempat menulisnya. Apa yang harus dia tulis tidak lagi kelihatan. Karena kenapa? Lampu minyaknya padam. Ternyata saat itu guru kami bercerita bahwa saat itu jempol kaki beliau menyala. Jempol kaki beliau menyala. Itu karamahnya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Bahkan bukan cuma 1-2 orang yang menyaksikan. Ketika beliau kembali di kota Hijaz saat itu, maka raja ataupun pemerintah saat itu melihat bahwa ada bekas hitam-hitam di jempol kaki beliau. Kenapa? Karena jempol kaki beliau menyala seperti menyalanya lampu minyak tadi. Itu karamatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Hampir sama dengan Imam An-Nawawi, yaitu Yahya bin Syaraf, hampir sama karamatnya. Yahya bin Syaraf Imam Nawawi ketika menulis kitab, lampu minyaknya padam, maka jarinya yang menyala. Jadi kalau kita melihat bahwa kalau dulu punya seorang ulama yang hebat, yaitu Imam An-Nawawi, kita Nusantara juga punya ulama yang hebat hampir seperti Imam An-Nawawi, dengan lakap dan nama beliau hampir sama, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ketika Syekh Nawawi ialah, kalau bisa kita bilang, panutannya Imam An-Nawawi. Mungkin kita sedikit bercerita tentang Imam An-Nawawi yang nanti hampir sama dengan ulama kita Syekh Nawawi Al-Bantani. Imam An-Nawawi seorang yang hidup di abad lebih kurangnya abad 7 Hijriah, mungkin abad 7 Hijriah. Beliau punya nama asli Yahya bin Syaraf. Ini bukan Syekh Nawawi, tapi Imam Nawawi yang dulu. Jadi Imam Nawawi, nama asalnya ialah Yahya bin Syaraf. Beliau itu ketika masih kecil, umur sekitar 12. Yang cerita ini pernah dicerita oleh Syekh Yasin bin Yusuf Al-Murakashi. Jadi cerita ini dicerita oleh seorang ulama pada masanya, yaitu Syekh Yasin bin Yusuf Al-Murakashi. Syekh Yasin bin Yusuf Al-Murakashi, tiba-tiba beliau lewat di daerah Nawa. Kalau sekarang mungkin di daerah Palestina. Ketika lewat di daerah Nawa, melihat ada anak kecil umur 12 tahun. Anak ini nangis. Kenapa beliau nangis? Disuruh ayahnya untuk bermain. Jadi anak-anak 10-12 tahun semuanya bermain. Jadi ada anak 12 tahun nggak mau ikut main. Kenapa juga? Dia ingin belajar, mau menghafalkan Al-Quran. Sehingga ditarik oleh ayahnya untuk bermain, nangis anak itu. Ini Syekh Yasin bin Yusuf menyaksikan kejadian sendiri. Anak kecil yang menangis itulah Imam An-Nawawi. Ketika Imam An-Nawawi kecil, umur 12 tahun, disuruh ayahnya untuk bermain, menangis. Karena kenapa? Karena jiwa beliau ialah sudah tertanam untuk pendidikan. Beliau disuruh oleh ayahnya untuk jaga toko, punya tijarah.
yaitu punya dagangan, disuruh ayahnya untuk jaga toko, tapi beliau saat jaga toko, beliau sibuk dengan membaca-baca Al-Quran, menghafal-hafal Al-Quran. Makanya nanti Syekh Yasin bin Yusuf memberitahu kepada ayah Imam An-Nawawi bahwa anak ini kelak akan menjadi ulama yang hebat, ulama yang paling zuhud kelak. Ternyata benar. Makanya kalau kita lihat, kenapa mungkin hari ini kita tidak sesukses daripada tokoh-tokoh panutan kita, ulama-ulama kita dulu? Kenapa? Mungkin ini menjadi pertanyaan bagi kami atau bagi semua. Kenapa mungkin hari ini tidak ada lagi setingkat dengan Syekh Yasin, dengan Syekh daripada Abdul Somad Al-Falimbani, Syekh daripada Nawawi? Mungkin karena kita tidak ada yang namanya himmah. Cita-cita kita tidak setinggi cita-cita mereka. Jadi kalau tadi kita bercerita tentang Imam Nawawi umur 12 tahun aja disuruh main, enggak mau main. Jadi himmah mereka kuat untuk belajar. Karena salah satu kalau kita ingin punya pengetahuan, pertama himmahnya harus kuat. Makanya dulu ada seorang yang dikenal dengan Kafal Asy-Syashi. Kafal Asy-Syashi ini bukan nama, tapi kalau kita terjemah kafal ini tukang kunci kafal. Jadi tukang kunci, ada dulu seorang tukang kunci di mana terkenal di daerah tersebut, kafal. Jadi beliau terkenal sehingga pada suatu ketika beliau ada saingan bisnis. Jadi ada tukang kunci yang lain di mana kunci Kafal Asy-Syashi tadi tidak sepopuler lagi. Jadi kalau dulu orang-orang membeli kunci di Kafal Asy-Syashi, ini tidak lagi. Kenapa? Karena ada saingan bisnis yang lain. Sehingga Kafal Asy-Syashi saat itu merasa bahwa beliau tidak lagi populer. Maka saat itu beliau mencari bagaimana cara menjadi populer. Sehingga melihatlah bahwa mungkin kalau saat ini sedang ngetren-ngetrennya ustaz. Jadi saat itu beliau berpikir bahwa kalau begitu saya mau populer, ingin jadi ustaz saja, kan mudah. Jadi kalau di bidang kunci agak susah. Jadi karena lebih ada orang baru yang sudah menyaingi bisnis beliau. Maka saat itu beliau punya tekad bahwa saya harus menjadi ulama. Padahal beliau saat itu umurnya sudah dewasa. Umur sudah hampir menuju untuk Tuhan. Padahal umur beliau, umur Kafal Asy-Syashi, umur sudah menuju tua umur. Di saat itu beliau punya tekad, saya harus menjadi ulama. Datanglah beliau kepada salah satu seorang guru, seorang syekh di sana. Maka ketika dia datang, Kafal Asy-Syashi, maka pada ketika Kafal Asy-Syashi datang kepada syekh yang ada di daerahnya tersebut, jadi beliau mengadu bagaimana cara saya harus menjadi orang alim, cara saya harus menjadi ulama. Maka kata syekhnya, mudah untuk jadi ulama. Maka syekhnya mengambil satu kitab, yaitu kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi kitab fikih di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i yang langsung ditulis oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i Al-Muzani. Jadi ada satu kitab Mukhtasar Al-Muzani dikasih untuk Kafal Asy-Syashi oleh syekh tadi. Jadi syekh itu berkata, wahai Kafal Asy-Syashi, ini Mukhtasar Al-Muzani, pulang kamu hafal. Pulang kamu hafal, kamu khatam kitab ini, maka kamu menjadi orang alim, menjadi ulama. Saat itu Kafal Asy-Syashi mengambil Mukhtasar Al-Muzani pulang. Dalam perjalanan pulang, dalam fikirannya berpikir, oh ternyata mudah menjadi orang alim, menjadi ulama itu mudah. Cuma menghafal satu kitab, satu karangan menjadi ulama. Saat malam, Kafal Asy-Syashi mulailah menghafal. Mulai menghafal 1-2 kalimat yang ada di kitab tersebut. Lebih kurangnya di situ ditulis, Bismillahirrahmanirrahim, haza kitabun ikhtasartuhu. Kafal Asy-Syashi menghafal itu. Bismillahirrahmanirrahim, haza kitabun ikhtasartuhu. 3 kalimat beliau menghafal. Haza kitabun ikhtasartuhu, haza kitabun ikhtasartuhu. Diulang-ulang, dihafal, diulang-ulang. Sejam 2 jam enggak terhafal. Enggak terhafal.
Sehingga sudah larut malam, beliau sibuk menghafal 3 kalimat tadi. Haza kitabun ikhtasartuhu, haza kitabun ikhtasartuhu, haza kitabun, ini kitab ikhtasartuhu, aku ringkas akannya kitab. 3 kalimat itu beliau hafal. Ketika beliau sudah bisa menghafal, tidur beliau. Besok paginya mengulang hafalan, ternyata lupa. 3 kalimat tadi lupa. Padahal cuma 3 kalimat, tapi beliau lupa. Maka saat itu beliau berpikir, ternyata jadi orang alim, jadi orang yang punya ilmu itu susah ternyata. 3 kalimat aja nggak bisa. Maka saat itu beliau ingin dalam hati beliau, nanti ketika pagi saya datang lagi ke Syekh untuk mengembalikan kitab yang beliau pinjam, yaitu kitab Mukhtasar Al-Muzani. Ketika pagi keluar rumah membawa kitab Mukhtasar Al-Muzani. Tiba-tiba ada seorang tetangga di rumah beliau, nenek-nenek. Maka ketika Kafal Asy-Syashi keluar daripada rumah, langsung nenek-nenek tadi mencaci Kafal Asy-Syashi. Langsung dia caci maki Kafal Asy-Syashi. Wahai Kafal Asy-Syashi, apa yang kau kerjakan semalam? Kenapa semalam begitu ribut kamu? Begitu mengulang-ulang setiap kalimat, haza kitabun ikhtasartuhu, haza kitabun ikhtasartuhu. Kafal Asy-Syashi saat mendengar nenek tadi mencaci maki dia, baru dia teringat. Apa yang beliau ingat? Beliau dari maghrib sampai tengah malam menghafal 3 kalimat enggak bisa. Tapi ada nenek-nenek umur 80 tahun lebih tidak membaca, tidak melihat kitab, cuma mendengar ternyata hafal. Itulah penyebab bangkitnya semangat Kafal Asy-Syashi. Bangkit semangat Kafal Asy-Syashi yang tadi ingin mengembalikan kitab Mukhtasar Al-Muzani karena bertemu tetangga nenek-nenek tadi. Maka beliau langsung membawa kitab membawa pulang ke rumah, maka menghafal, yang kelak beliau menjadi ulama Kafal Asy-Syashi. Jadi kalau kita belajar kitab-kitab fikih, ada kitab namanya Fathul Mu'in, ada di situ dikutip pendapat Kafal Asy-Syashi. Qala Kafal Asy-Syashi. Jadi pertama, kalau kita ingin bahawa mengikuti jejak daripada Imam Nawawi, daripada Syekh Nawawi, maka kita pertama harus punya tekad. Jadi pertama dulu punya tekad. Ketika kita punya tekad untuk belajar, maka kebiasaan daripada kita ialah cepat lupa. Ini mungkin pertanyaan yang banyak orang-orang tanyakan kepada kami, bagaimana cara agar hafalan yang sudah kita hafal, ilmu yang sudah ada dalam diri kita jangan hilang ataupun jangan cepat lupa. Jadi bagaimana caranya agar ilmu kita tidak lupa? Jadi jangankan berbicara tentang kita, seorang ulama, yaitu ulama yang paling terkenal, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i saja, pencetus mazhabnya Syafi'i aja lupa. Beliau pelupa dulunya. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu dulu pelupa. Sehingga ada satu syair, ada satu ungkapan yang begitu masyhur. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ilal waqi su'al hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani fa inna ilma nurun wan nuru yahdi lil asi. Dulu itu Imam Syafi'i itu pelupa. Imam Syafi'i, makanya ketika beliau menghafal lupa, mengadu beliau kepada gurunya Waqi. Syakautu ilal waqi su'al hifdhi, wahai guru, bagaimana tentang hafalanku? Hafalanku cepat lupa. Maka saat itu fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi tadi, guru Imam Syafi'i tadi menyuruh Imam Syafi'i cara agar jangan lupa, cara agar hafalan kita tetap di dalam fikiran dan di dalam hati kita ialah tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Jadi kalau kita berbuat maksiat, maka hafalan kita, ilmu kita cepat lupa. Jadi apa pengaruhnya tentang ilmu dan tentang maksiat itu apa, sehingga maksiat menyebabkan lupa ilmu? Makanya fa akhbarani fa inna ilmu nurun wan nuru wilayah dilil asib. Karena Waqi pernah berkata bahwa ilmu itu cahaya, sedangkan maksiat itu ialah kegelapan. Jadi
Satu ruangan itu kalau enggak dia bercahaya terang, jadi gelap. Jadi enggak ada satu ruangan itu remang-remang, enggak ada. Jadi kalau enggak gelap, ya terang. Begitu juga hati, pikiran kita. Kalau kita bermaksiat, maka kita berada di dalam ruangan yang gelap. Tidak ada ilmu. Sedangkan kalau kita menjauhi maksiat, berarti ilmu kita akan ada. Makanya Waqi mengajarkan kepada muridnya Imam Syafi'i, apabila jangan sampai cepat lupa tinggalkan maksiat. Jadi ini bukan cuma nasihat untuk teman-teman ataupun orang-orang yang lain, ini nasihat untuk diri kami. Jadi kalau kita ingin bahwa ilmu tetap, hafalan kita tetap, maka menjauhi maksiat. Jadi di pertemuan yang selanjutnya, insyaallah kita akan membaca kitab Nihayatul Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan juga kita tidak membaca dari pertama kali. Jadi kita akan membaca di bab saum. Jadi tentang masalah puasa, berhubung kita akan masuk daripada bulan suci Ramadan. Nanti kita akan membahas siapa orang yang wajib berpuasa, siapa orang yang belum diwajibkan berpuasa, dan kapan puasa itu. Karena kita Indonesia sering terjadi berbeda pendapat. Ada mereka yang lebih dulu berpuasa dan lebih dulu hari rayanya, kebiasaannya di golongan Muhammadiyah. Ada mereka yang menyusul di hari setelahnya, yaitu Nahdlatul Ulama. Kalau kita melihat nanti lebih jelas di dalam kitab ini, ternyata sumber dua kelompok ini, sumber dua Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, rujukannya ialah kitab ini. Karena kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu didirikan oleh seorang ulama yang paling hebat di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912, dan juga disusul oleh saudara beliau yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, mendirikan Nahdlatul Ulama di tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau kita Indonesia, mungkin kebanyakan kita dua organisasi, ada di kalangan Nahdlatul Ulama ataupun NU, ada di kalangan Muhammadiyah, yang kebiasaannya nanti kita berbeda hari berpuasa. Jadi bagaimana, kenapa harus berbeda hari? Ternyata mereka keduanya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ialah di antara murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau kita nanti belajar kitab ini, di sini dijelaskan kenapa nanti ada yang begini, yang lebih dulu sehari, dan kenapa ada yang menyusul hari berikutnya. Jadi insyaallah ke depan kita akan belajar kitab Nihayatul Zain. Maka pada kesempatan ini kami mohon maaf, dan insyaallah besok kita akan melanjutkan, kita akan membaca bab saum tentang bab puasa. Hanya sekian, kami minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.